apa itu bata ringan, dan sejarah dari bata ringan. Bata ringan pertama kali disempurnakan di Swedia pada pertengahan 1920-an oleh Dr. Johan Axel Ericsson, seorang arsitek dan penemu, bekerja sama dengan Profesor Henrik Kreger dari KTH Institut Teknologi Kerajaan Swedia. Bata ringan merupakan material yang menyerupai beton dengan ciri-ciri berat yang cukup ringan, halus, dan memiliki tingkat kerataan yang tinggi atau baik. Bata ringan pertama kali diciptakan di Swedia pada tahun 1923, kemudian mulai digunakan di Indonesia sejak tahun 1995. Pada awalnya, penggunaan bata ringan masih jarang digunakan pada bangunan rumah, dikarenakan memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga penggunaan bata ringan hanya sebatas pada penggunaan gedung-gedung saja. Saat ini bata ringan menjadi produk yang patut dipertimbangkan di tengah mahalnya harga bahan baku serupa yang semakin hari semakin tinggi. Peralihan bahan material bangunan dari bata merah atau batako, bata ringan terbukti dapat meringankan biaya renovasi bangunan, bahkan biaya pembuatan bangunan baru. Hal ini dapat kita amati pada hampir seluruh bangunan modern, baik perumahan, apartemen, dan bangunan-bangunan lainnya yang sudah banyak menggunakan bata ringan sebagai material utamanya. Jenis-jenis bata ringan. Di Indonesia, setidaknya terdapat 2 jenis bata ringan yang biasa digunakan untuk membuat dinding bangunan. Di antaranya meliputi bata ringan AAC atau Autoclave Aerated Concrete dan bata ringan CLC, Cellular Lightweight Concrete. Bata ringan berjenis AAC terbuat dari pasir silika, semen, kapur, dan air. Bahan-bahan tersebut lantas dicampurkan sedemikian rupa, lalu dimasukkan ke dalam mesin autoclave. Pemrosesan dengan mesin ini dilakukan menggunakan uap bertekanan tinggi yang bersuhu 200 derajat Celcius sehingga memicu terjadinya reaksi antara pasir silika dan kapur. Hasilnya berupa bata yang memiliki pori-pori udara di dalamnya sehingga berbobot lebih ringan. Berat jenis bata ringan AAC kurang lebih sekitar 650 kg per meter kubik. Walaupun mempunyai pori-pori di dalamnya, material ini tidak menyerap air karena pori-porinya tidak saling berhubungan. Bahan baku yang dipakai untuk membuat bata ringan CLC yaitu semen, pasir, foam atau busa organik, dan air. Kebanyakan produsen memanfaatkan semen Portland, meskipun penggunaan semen lain pun tidak terlalu bermasalah. Untuk pasirnya, pilih pasir sungai yang berukuran 4, 6, atau 8 mm, tergantung tingkat kepadatan bata ringan yang diharapkan. Penambahan foam berfungsi sebagai media untuk membungkus gelembung-gelembung udara agar terjebak di dalam bata ringan. Kualitas suatu hasil produksi bata ringan CLC bisa disesuaikan dengan mudah, mulai dari tingkat massa jenisnya 350 sampai 1800 kg per meter kubik hingga berat jenisnya 1,5 sampai 30 Newton per meter kuadrat. Namun, tingkat kepadatan yang umum digunakan ialah 1200 kg per meter kubik. Karena daya serapnya terhadap air sangat minim, baja yang dipasang di dalam bata ringan ini pun tidak perlu dilapisi cat anti karat. Selain itu, bata ringan CLC juga mempunyai beberapa kelebihan seperti bisa dipaku, mudah dipotong, daya isolasinya lebih tinggi, dan tahan terhadap api. Selanjutnya, perbandingan bata ringan AAC dan CLC. Bata ringan dengan singkatan AAC ini memiliki arti Autoclave Aerated Concrete. Maksudnya adalah Hebel AAC ini adalah beton yang pada proses pembuatannya terjadi gelembung udara yang disebabkan oleh beberapa campuran adonan dan reaksi kimia, yaitu ketika bubuk aluminium atau aluminium pasta yang mengembang seperti pada proses pembuatan roti saat penambahan ragi untuk mengembangkan adonannya. Dalam proses pengeringan, bata ringan AAC mengalami pengeringan dalam mesin oven autoclave sebagai proses pengeringan sekaligus pematangan.
Dan yang kedua adalah bata ringan dengan singkatan CLC ini artinya Cellular Lightweight Concrete, di mana bata ringan CLC adalah beton seluler yang mengalami proses curing secara alami. Pada dasarnya, bata ringan atau Hebel CLC adalah beton konvensional di mana agregat kasar, kerikil, digantikan oleh udara, dan dalam proses pembuatannya menggunakan busa organik yang sangat stabil dan tidak ada reaksi kimia ketika proses pencampuran adonan. Busa atau foam berfungsi sebagai media untuk membungkus udara. Dalam proses pengeringan bata ringan CLC berbeda dengan bata ringan AAC karena dilakukan secara alami atau disebut juga sebagai non-autoclave aerated concrete atau tidak memakai mesin dalam proses finishingnya. Selanjutnya yaitu kelebihan bata ringan. Kelebihan apa saja yang dimiliki oleh bata ringan? Yang pertama, memiliki daya tahan sekuat beton. Bata ringan terbuat dari beberapa campuran bahan yang biasanya sering digunakan untuk membuat beton. Proses pemasangan lebih cepat, mampu menjadi insulator. Proses finishingnya mudah, lebih rapi dan bersih, lebih sulit untuk terbakar, lebih kedap suara dan tahan air, menghemat biaya pembangunan. Harga satuan bata ringan memang lebih mahal daripada bata merah. Namun, jika menggunakan bata ringan sebagai bahan untuk membangun rumah, kamu bisa menghemat biaya pemakaian plester sebesar 50%. Kekurangan bata ringan. Walaupun bata ringan memiliki kelebihan yang luar biasa, bata ringan juga memiliki kekurangan, yaitu membuang sisa yang banyak untuk permukaan tanggung. Karena ukuran bata ringan yang lebih besar daripada bata merah, ini bisa membuang sisa cukup banyak untuk ukuran permukaan yang tanggung. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang cukup matang sebelum pemasangan bata ringan. Membutuhkan perekat. Penggunaan bata ringan membutuhkan perekat khusus yang biasanya berupa semen instan. Proses pemasangan memerlukan keahlian khusus. Membutuhkan perekat khusus yang lebih mahal. Dan yang terakhir, lama kering. Jika bata ringan terkena paparan air saat proses pemasangan, dibutuhkan waktu yang lebih lama dari bata biasa untuk menjadi benar-benar kering. Yang harus diperhatikan dalam pemasangan bata ringan. Untuk memberikan hasil yang optimal serta penggunaan bahan yang efisien, maka diperlukan langkah-langkah pemasangan bata ringan secara tepat dan benar. Dengan langkah dan jumlah material yang tepat, Anda dapat membuat konstruksi dinding bata ringan yang lebih kuat, rapi, awet, serta tidak boros bahan. Poin pertama, jika material bahan berupa bata ringan, semen instan, serta air sudah siap, maka yang pertama kali dikerjakan adalah menentukan arah kerataan dinding dengan menggunakan benang. Yang kedua, rendam bata ringan dalam air untuk mencegah pengerasan semen terlalu cepat. Bata ringan cukup direndam beberapa saat saja. Yang ketiga, buat pasta untuk perekat bata ringan dari campuran air dengan semen instan. Rasio campuran adalah 9,5 sampai 10 liter air untuk 40 kg semen instan. Gunakan air bersih agar daya rekat semen instan dapat maksimal. Yang ketiga, siapkan perekat dengan ketebalan 3 mm pada tiang kolom
serta 10-20 mm untuk bagian atas bata ringan. Pasang mulai dari sudut dinding. Gunakan palu untuk meratakan pemasangan dengan cara mengetok-ngetok bata ringan. Dan terakhir, gunakan perekat setebal 3 mm antar pasangan bata. Pastikan pasangan bata terpasang dengan rapi dan rata. Gunakan waterpass untuk memastikan kerataan pasangan bata. Berikut ini video pembuatan bata ringan CLC dengan menggunakan alat-alat sederhana. Pertama, campurkan bahan-bahan yang telah disiapkan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dilihat dari video, mereka mencampurkan bahan-bahan satu persatu. Campurkan bahan-bahan dengan cara seperti mengaduk adonan kue dengan menggunakan mixer. Campurkan bahan itu satu persatu dengan perlahan agar tidak terjadi penggumpalan. Campurkan hingga rata, dan jika semua sudah tercampur, masukkan ke dalam cetakan dan diamkan hingga dingin atau mungkin kering. Dan akhirnya Anda telah mendapatkan satu bata ringan CLC.